Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, berkahi majelis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang Engkau hadirkan, yang Engkau saksikan menyimak dimanapun, menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Jadikan pertemuan ini menghapus semua dosa dan aib, menguatkan iman kami, memperbaiki akhlak dan ibadah kami, menjadi jalan sisa umur kami istiqomah, menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Tidak ada yang jawab. Apakah Allah menyaksikan? Apakah di ruangan ini ada malaikat? Bagus. Apakah tempat yang kita duduki ini nanti bersaksi di akhirat? Saksi. Tidak ada satupun yang tidak kelihatan oleh Allah. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Semuanya kelihatan secara teliti. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan teliti apapun yang engkau kerjakan. Kalau keyakinan ini ada pada diri kita setiap saat, sudah beda hidup kita. Kalau kita yakin Allah melihat kita, sudah tidak sibuk ingin dilihat orang. Orang mau lihat, mau tidak lihat, mau tahu, mau tidak, enggak ada masalah. Enaknya hidup yakin ke Allah itu tidak ribet hidup. Ribet itu adalah ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin dihargai orang, ingin dihormati orang, ingin diberi orang. Pasti urusannya tujuannya makhluk. DKM punten, ini pintu SOP-nya kebuka semua ya Ustaz? Boleh dibuka sedikit pintunya Bu, supaya anginnya masna ya. Dibuka saja pintunya ya. Ya. Nah begitu, jadi suaranya jelas, anginnya juga optimal. SOP ini ya, katanya jadi kiai mah harus peka. Kalau orang tidak peka, tidak berbuat. Baik, hari ini judulnya, ini ada tamu Al-Muttaqin. Mana Al-Muttaqin? Masya Allah, dari mana Al-Muttaqin ini? Bekasi. Hampir saya sangka ini dari Jepara kemarin, karena kerudungnya sama. Nggak boleh disebutin ya, karena ada waktu lebaran bertamu, jadi stres tamunya karena sama dengan gordengnya. Ibu beda Bu, maaf ya saya bergurau, saya mohon maaf. Kita cari judulnya ya, tapi dipotret dulu lah ya. Baik, yang kedua dari Nurul Hidayah. Mana? Tidak ada? Oh tidak apa-apa kalau nggak ada ya.
Ini maksa, iya Bu. Kenapa saya jadi nakal begini ya? Nah baiklah ya. Ibu dari mana tadi? Han? Oh dari Cirebok ya. Baik, maaf ya. Nah sekarang kita akan membahas, Bu, Pak, apa yang paling penting dalam hidup ini supaya hidup kita ini bahagia, selamat, keperluan kita dicukupi, apa yang paling penting? Kan? Yang paling penting kita disukai Allah, titik. Sebab yang punya segala-galanya siapa? Yang menentukan segala-galanya siapa? Yang maha baik siapa? Yang maha penyayang siapa? Yang maha kaya siapa? Yang punya sorga siapa? Dah, Ibu, nggak usah ribet pengen disayang suami. Suami ibu kurang kasih sayang. Iya kan? Yang sempurna kasih sayang cuma Allah. Makin ingin disayangi orang, makin sering sakit hati. Betul atau betul? Ini juga. Pakai, jangan terlalu lebay sama nenek ya. Ya nenek kurang mesra, sudah langsung. Udah sekian puluh tahun dimesrain. Udah mau bahagia mah fokus satu aja. Gimana caranya supaya Allah yang maha dekat, yang maha menyaksikan, yang maha tahu segala-galanya sayang kepada kita, lebih sayang lagi. Sebetulnya sekarang aja kita disayang Allah nih, kalau enggak kesini nih. Kalau enggak kita kafirin ini. Iya Bu. Kalau Allah tidak sayang kita enggak dikasih hidayah. Kalau Allah enggak sayang kita enggak akan ke masjid, di diskotik ini. Kalau Allah enggak sayang enggak mau dengar pengajian Pak. Enggak mau. Setan tuh menghalang-halangi kita dengar ilmu. Ini karena rahmat Allah aja. Tahu kenapa Bapak dihargai istri? Karena Allah nutupin aib. Dibuka aja aib Bapak, muntah itu istri Pak. Karena ijazah Bapak, astagfirullahaladzim. Ijazah Bapak kan aman. Udah, saya nggak mau ngomongin ijazah. Udah barusan. Baik, saya akan bacakan hadis sederhana ini ya. Ada dua sifat yang sangat disukai Allah, yaitu al-hilm dan al-anah. Al-hilm, hilm itu adalah orang yang punya sifat tenang, bisa mengendalikan amarah, lapang dada ya. Sifat hilm ini adalah kapan nampaknya hilm ini? Ketika ada aksi. Ada omongan yang enggak enak, ada yang celetak-celetuk, ada yang menghina, ada kondisi yang tidak cocok dengan keinginan kita. Nah, ada sesuatu yang memancing dan dia bisa menahan, namanya hilm. Al-hilm. Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat halim, ya. Al-halim. Al-halim atau yang maha penyantun. Dan lawan dari al-hilm adalah al-jahl, yaitu bodoh, orang yang ugal-ugalan, emosional, temperamental, mudah meledak, maka disebut dan al-ajalah. Ajalah itu sifat tergesa-gesa, dikit-dikit bereaksi, dikit-dikit celetak, nyet apa gitu. Jadi orangnya itu reaktif, tergesa-gesa. Ini al-jahl ini bodoh. Dia tidak berhitung reaksinya akan menimbulkan petaka.
Sedangkan al-anah yaitu sifat hati-hati, tidak tergesa-gesa, sehingga Rasulullah SAW bersabda, at-ta'anni minallah wal ajala minasyaiton. Sifat tenang itu dari Allah, dan sifat orang yang suka tergesa-gesa, terburu-buru, reaktif itu minasyaiton. Ya. Jadi orang yang al-anah atau at-ta'ani minallah itu sifatnya tenang, hati-hati, tidak buru-buru dalam bersikap. Dia selalu mempertimbangkan. Nah, ini sifat orang takwa, karena orang takwa itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti orang yang berjalan di sekitar onak dan duri. Kalau banyak duri jalannya hati-hati tidak? Nah, itu ciri orang takwa. Mau bicara hati-hati, mau celetak-celetuk hati-hati, mau berkomentar hati-hati, mau nanya hati-hati, mau cerita hati-hati, semuanya pakai pertimbangan. Nah, orang-orang yang al-ajalah dia sak, pokoknya mau ngomong saja, celetak-celetuk aja, enggak pakai mikir. Dikit-dikit celetak-celetuk, banyak komentar. Kalau ada yang ngomong belum juga beres dipotong, belum juga apa-apa langsung ngebales. Enggak mikir lama, langsung aja dia tumpahkan. Ini sifat buruk. Yang dicintai Allah tadi apa? Al-hilm dan al-ana. Ini kayaknya banyak yang tersinggung nih wajahnya. Dari siapa yang ngelaporin? Lanjut. Nggak apa-apa pelajarannya seperti ini. Kalau di surat Al-Baqarah 255, wallahu ghafurun halim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dan Nabi Ibrahim juga termasuk yang sangat penyantun. Sedangkan ciri orang takwa wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi orang yang bisa menahan amarah dan memaafkan itu ciri orang takwa. Orang takwa itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Di antara cirinya menahan marah dan memaafkan orang. Jadi kalau ada rajin sholat tapi pemarah, mudah marah terus, itu kurang takwanya. Sekarang bapak yang kurang enak nih, jangan nyindir. Bu, Pak, dengar ya, jarang ada orang yang tak punya target, saya tidak mau jadi pemarah. Jarang tuh. Marah itu kan dibagi 4. 1, mudah marah, mudah reda. Mudah marah, susah reda. Ulangi. Ini yang terburuk nih. Dikit-dikit marah dan gak mau reda. Ini jauh dari ketakwaan. Orang yang seperti ini hidupnya tidak akan bahagia. Kok tidak bahagia? Karena Allah tidak suka. Kalau udah marah tuh udah gak mau lagi ngomong, gak mau, lama sekali. Yang kedua, mudah marah, mudah reda. Baik buruk? Gak ada yang jawab, gak apa-apa, saya gak akan marah. Namanya juga ceramah marah ya. Sok aja gak jawab, sok. Tahu yang mudah marah? Mudah marah, tapi mudah juga reda. Macam, maaf ya, marah sama istri, pakai dong otaknya bu. Maafin bu, saya barusan ngomong gak enak. Tahu seperti apa? Seperti ini nih, orang yang mudah marah, tapi mudah minta maaf. Seperti ini, marah,
jangan begitu loh. Maafin ya Bu, saya barusan ngomongnya nggak enak. Nah seperti ini hasilnya. Mengerti tidak? Ini nggak bisa rata nih, beda dengan tadi ya. Jadi kalau ibu marah ke anak tuh, hati anak tuh kayak gini Bu. Bapak kalau marah ke istri, nah hati istri begini. Walaupun bapak minta maaf, harus digini-gini minta maafnya susah Pak, lama. Harus disetrika. Disetrika pakai uang 2 miliar. Serius ini lurus lagi, tapi enggak bisa mulus. Keburu risek hatinya. Kata istri, ya Pak, udah saya maafkan. Memaafkan dengan melupakan itu beda kapling. Memaafkan udah lurus, tapi risek ini enggak secepat ini. Jelas? Lelaki mending kalau kertas, gimana kalau kaca? Udah keburu pecah. Sama ibu marah ke suami juga begini Bu. Kalau sering marahnya begini hati suami Bu. Saya sangat berharap perumpamaan ini bisa masuk ke pikiran kita ya. Tadi ngericekinya mah sebentar. Tapi hasilnya gini. Memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Memaafkan bisa sekarang. Ya Pak, saya sudah maafkan semua perbuatan Bapak. Tapi lupa. Saya pernah melihat perumpamaan ini dan masuk ke pikiran saya Pak. Sehingga saya berharap Bapak Ibu juga mempertimbangkan kalau mau marah. Sebelum dimarah begini. Bagus kan? Sesudah dimarah begini. Ini kalau sekali ya enggak? Kalau rajin marah ini. Hati suami ibu jadi kayak gini Bu. Ini serius hadirin. Ini bukan perkara sederhana ini. Orang suka marah itu zolim. Orang yang suka marah itu tidak bahagia hidupnya. Tidak bahagia. Kenapa? Karena Allah tidak suka sama pemarah. Tidak suka. Itu secara pahala habis diberikan kepada yang dimarahin. Kalau yang dimarahin tidak salah dan dizolimi, doa orang yang dimarah mustajab. Bisa jadi bencana bagi kita. Oh iya. Bencana itu. Orang yang pemarah itu tidak akan sehat. Raut mukanya juga berantakan. Walaupun baru keluar dari salon, marah-marah, langsung tuh pindah bulu mata palsunya ke sini. Lihat orang-orang yang marah. Orang yang cakep aja marah-marah jadi jelek. Udah ibu jangan diterusin, apalagi jelek. Jangan ibu, jangan bikin saya marah. Tenang Pak. Ibu jangan banyak komentar. Baru juga dibilangin orang lewat ngedupok, jangan marah Pak. Siapa yang marah ya enggak? Bapak sakit perut ya kan. Lanjut. Wajib nih siapapun yang ingin hidupnya disukai Allah, al-hilm dan al-ana. Kalau bapak ibu punya sifat marah sampai tua, gagal tuh jadi tua. Harusnya kalau TK kita mudah marah, SD mudah marah, ada masalah marah, SMP dikit-dikit masalah marah, kuliah dikit marah, udah jadi orang marah-marah. Berarti dia enggak lulus jadi orang tua, ya kan? Harusnya tiap ada masalah kita makin baik mengatasinya. Bukan sama aja
Ada soal marah, ada soal marah. Berarti dia enggak bagus hidupnya, enggak ngerti. Pemarah itu orang lemah, Pak. Karena orang yang perkasa, alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang perkasa itu orang yang bisa mengendalikan diri ketika marah. Dengar ya, tersinggung itu normal, sakit hati normal, kecewa normal, pedih hati normal. Tapi menjadi pemarah itu pilihan. Bisa ditahan, bisa marah. Jadi tersinggung itu wajar, Pak. Ibu tersinggung oleh tetangga, wajar, normal. Tapi mau jadi pemarah atau menahan marah itu pilihan. Ini saya lihat ya dari depan ceramah ini tekanannya berat. Siapa nih yang ngelaporin? Atau juga ada yang gembira. Ini ceramah cocok nih buat yang di sebelah saya. Di sebelah saya ini orangnya mudah marah. Kata yang sebelahnya, ya Allah ini ceramah jitu buat yang di samping saya. Rupanya dua-duanya pemarah, Pak, tapi enggak ngaku. Jadi harus bagaimana dong? Satu, kita harus punya target. Bahwa saya tidak mau jadi pemarah, saya tidak mau jadi orang yang tergesa-gesa. Saya ingin punya sifat yang dicintai Allah, al-hilm dan al-anah. Maaf ya Bu, Pak, kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya sifat al-hilm dan al-anah, badannya insya Allah lebih sehat. Karena enggak ribet hidupnya. Dan maaf ya, enggak perlu pakai banyak dempul. Tetap enak. Iya Bu. Jadi bercahaya hatinya tuh enak. Akan bahagia. Juga menyebar kebahagiaannya tuh ke yang lain. Kalau orang punya sifat al-hilm dan al-anah, walaupun rumahnya kecil, lapang. Walaupun punya rumah besar, kalau pemarah sempit. Asli Bu. Mau rumah diluasin sebesar apapun, kalau hatinya pemarah mah enggak ada cerita. Nih Pak, kalau Bapak pemarah, istri itu enggak minat lihat Bapak pulang ke rumah, kecuali uangnya aja yang diminatin. Tidit, si Bapak enggak lembur. Lembur dong Pak ya. Karena merasa aman. Sama kalau ibu pemarah itu repot, anak-anak tuh Bu, enggak betah di rumah tuh. Mendingan main sama teman, mendingan lihat HP daripada ketemu ibunya yang marah-marah melulu. Udah takdirnya pemarah itu tidak disukai Pak. Rasulullah bukan pemarah. Masih kuat diteruskan enggak ini? Ada kakek-kakek, ini cerita ini selalu saya ceritakan jangan. Umurnya 80 tahun, awet muda, sehat, seger. Kek, apa rahasianya kakek kok sehat betul, awet muda lagi? Saya sih kuncinya mah satu, enggak mau marah-marah, kecuali untuk urusan penting. Itu yang pertama, enggak mau marah kecuali yang penting. Yang kedua apa kek? Yang kedua ternyata urusan duniawi ini enggak ada yang penting gitu. Anteng aja sih kakek mah. Kek, spion itu copot Pak, ada yang nyolong, biarin, beli lagi. Rese, enggak pakai jengkel. Karena mau jengkel juga udah kabur malingnya ya, dan tetap harus beli. Kek, maaf kek, listrik jadi mahal, cabut. Kalau dicabut gelap dong kek, bayar. Res, sibuk kakek mah. Kek, katanya Presiden Amerika sekarang si Entrum, biarin. Nggak ada yang diribetin, yang nggak perlu diribetin. Mau ngapain juga? Ini cucu bayarannya jadi mahal, keluarin. Jadi keluarin nanti blow on, bayar.
Saya sih nggak nyuruh gitu-gitu amat ya kan. Tapi masa kaos kaki jelek aja bikin berantem Pak? Di mana kaos kaki Bu? Ibu tuh udah jadi istri saya berapa lama? Masa nyimpen kaos kaki aja gak bener? Pak, itu kaos kaki udah jelek banget Pak. Bolong, bau, dan tinggal sebelah. Masa mau diributin ya gak? Lebih sibuk jaga perasaan istri dong daripada ngurusin kaos kaki jelek kayak gitu. Itu juga nemu. Oke, nggak worth it lah. Nggak ada apa-apanya. Kita marah untuk urusan cetek kayak gitu. Hah? Istri masak. Bapak udah tahu belum? Masakan istri itu rasanya apa? Cuma 2. Dengerin lah laki. Mana sih jadi emosi begini? Masakan istri itu cuma 2 rasanya. Enak dan enak sekali. Nggak ada lagi yang lain. Tapi asin, diam. Itu masalah kumur-kumur, ya kan? Minum, tenang beres. Sekejap asin bisa hilang dengan setengah gelas. Tapi, Bu, asin bener sih. Ibu juga jangan rewel. Nenek. Kasihan aki-aki ini. Udah banyak masalah, direwelin. Udahlah, cetek dunia ini, kerudung, jarum pentul nggak ada masalah. Kenapa sih ribut jarum pentul? Ini tadi jarum pentul di sini nih. Sekarang kemana? Ya ini kan dipegang Bu. Kalau lupa tuh nggak usah. Udahlah hadirin. Betul tidak sih Pak? Masa kita mau tidur marah, mau makan marah, ke kamar mandi marah, nyari barang marah. Mau apa hidup kayak gini? Mau apa? Kita tuh mau bahagia. Bahagia tuh kalau kita disukai Allah. Disukai Allah kita kalau tidak pemarah. Ngomong mah enak, itu teori. Ya udah terserah ibu, sok aja marah-marah ya. Tahan Bu. Ini saya mau cerita caranya sekarang. Mau tahu? Ada yang kira-kira ini yang lagi ceramah suka marah-marah tidak? Ditahan Bu, ditahan. Aduh, apalagi lagi muhasabah coba Pak. Lagi muhasabah khusus-khususnya ya Allah. Rupanya dia enggak tidur. Jadi pas giliran khusus. Waduh. Meni pengen sih begitu. Tapi enggak mungkin jamaah disikut. Lagi begitu tiba-tiba teng 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 tong tong. Alarm bunyi. Tapi kalau setiap godaan bikin marah, kapan bahagianya hidup ini? Jelas? Harus punya tekad. Siap nih? Saya tidak mau jadi suami pemarah. Saya tidak mau jadi istri pemarah. Saya tidak mau jadi orang tua pemarah. Saya tidak mau jadi tetangga pemarah. Harus punya tekad itu. Kalau enggak masuk orang takwa. Apa sih untungnya jadi orang takwa? Jelas dicintai Allah. Orang takwa innallaha yuhibbul muttaqin. Orang takwa itu urusannya ditolong oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang takwa itu Bu, urusannya tuh diberesin oleh Allah. Mudah. Makanya pemarah tuh ribet aja hidupnya tuh. Karena pemarah itu dia bukan bagian dari solusi. Dia bagian dari masalah. Jadi gimana dong, cepetin gimana caranya. Saya jadi jengkel nih dari tadi, nyindir melulu. 1, tekad. Kalau nggak ada tekadnya nggak bisa. Kenapa ibu sampai ke sini dengan bapak? Jauh-jauh pakai bis, Karena bertekad mau ke sini, betul tidak? Gara-gara bertekad harus nyewa bis, nabung. Di jalan juga sampai bau PPO ditahan, ya kan?
Saya mengerti Bu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak naik bis kan harus sabar dengan aneka aroma ya. Nahan sampai karena tekad. Berapa banyak yang nabung puluhan tahun karena bertekad ingin haji. Allah sangat menghargai orang yang bertekad. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Nah, yang kedua, kita harus tahu bahwa kita bisa berubah itu dengan pertolongan Allah. Jadi bukan karena ikhtiar saja, tapi dengan Allah. Kalau Allah nggak nolong nggak bisa, marah-marah aja sampai mati. Makanya yang kedua harus doa, minta ke Allah supaya diberikan kemampuan al-hilm. Ada doanya nanti saya sampaikan ya. Yang paling gampang doa yang Allahumma ati nufusana taqwa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Itu masuk tuh di dalamnya. Ya Allah, berikan kepada saya jiwa yang takwa. Allahumma, maksudnya ikutin. Allahumma ati nafsi taqwaha. Oh, ya Allah, hati itu berikan kepadaku. Allahumma ya Allah, berikan kepadaku jiwa yang takwa. Ati nafsi taqwaha wa zakiha. Jangan emosi dong Pak. Wa zakiha. Kita sama-sama emosi. Wa zakiha. Anta khairu man zakaha. Ya Allah, dan bersihkan jiwa ini. Jadi minta dibersihkan ini, itu doa penting sekali. Karena masalah tuh si penyakit tadi. Kita minta dibersihkan dari sifat tergesa-gesa, sifat mudah marah. Wa zakiha. Anta, engkau khairu man zaka, engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah ya Allah penolong jiwa ini dan pemelihara jiwa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Baca doa itu. Itu artinya nanti jiwa kita tuh jadi takwa dan dibersihkan dari segala yang ngaco-ngaco tadi. Satu tekad, dua tawakal ke Allah. Yang ketiga apa yang harus dilakukan? Nah Bapak Ibu, kalau ingin bisa menahan amarah dan tidak tergesa-gesa ya, latihannya adalah Bapak Ibu harus belajar lagi. Yang ketiga, belajar ilmu bagaimana Rasul, para sahabat bisa tidak marah, bagaimana keuntungannya menahan marah. Pakai ilmu Pak, karena nggak pakai ilmu nggak bisa. Orang itu mau berbuat namanya karena ambak, apa manfaat bagiku. Kita harus tahu untungnya menahan marah dan ruginya jadi pemarah. Itu ilmu. Jadi udah doa, belajar. Ini nggak cukup nih, ceramah saya ini cuma bisa membuat mau. Ini tidak cukup. Cuma iya ya saya cuman itu. Udah, ini harus belajar. Bagaimana Rasulullah, para sahabat, bagaimana keuntungan. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Masya Allah. Nah itu panjang. Memang target saya sekarang cuma enlightenment. Ini saya harus punya nih, gitu. Saya harus dapat ini nih. Makanya orang yang ingin memiliki sifat al-hilm, al-ana harus banyak belajar. Belajar, nanti buka, lihat di YouTube di mana tentang keutamaan menahan marah, keutamaan tidak tergesa-gesa. Nah, kalau sudah dapat ilmu, maka langkah keempat namanya mujahadah. Nah, inilah kuncinya, karena ada yang tahu. Coba, sabar tahu tidak?
Sabar tahu tidak? Sudah sabar belum? Kuda tahu? Tahu kuda? Bisa berkuda tidak? Beda kapling antara tahu dan bisa. Tahu dengan bisa jauh, Pak. Ada satu yang harus dijalani, namanya paham. Tahu, bisa, nggak bisa ini dari tahu ke bisa nggak bisa. Harus ada tengahnya dulu, paham. Paham itu hanya dengan belajar. Apa ciri orang paham? Bisa menjelaskan. Orang tahu tidak bisa menjelaskan. Tapi paham bisa menjelaskan. Nah dari paham ke bisa itu udah dekat. Tinggal dia berlatih, bermujahadah. Maaf ya cerita kuda dikit boleh ya. Karena di sini ada kuda. Tahu kuda? Paham kuda? Nah, kalau belum paham harus belajar. Di sini santri semua wajib belajar berkuda dan memanah. Sebelum belajar naik kuda, ngarit dulu. Belajar ngarit. Udah ngarit, ngasih makan supaya kenal sama sifat kuda. Kemudian ngemandiin kudanya, ngebersihin kakinya, ngebersihkan kandangnya. Jadi kenal, ngerti bagaimana mata kuda. Tahu nggak kalau kuda sayang ke kita matanya gimana? Sayu. Apalagi kalau merem, tidur dia ya nggak? Kalau kuda di samping kita merem, dia tuh aman. Terus telinga biasa ke depan. Kalau udah ke belakang, itu udah siap ngegigit. Terus kalau dia suka ke kita, kuda tuh monyongin, bukan monyongin dia memajukan bibirnya. Kalau dia udah mau nyium tangan kita, apalagi ngejilat ini kita, itu udah merasa aman. Kelihatan kakinya, nanti dia akan santai, itu merasa aman. Tapi kalau kuda matanya udah begini, telinganya ke belakang, itu jangan coba-coba. Terus oleh kita dikagetin dari belakang, hei kuda. Biasanya kuda akan memberikan kenang-kenangan. Namanya cap kaki kuda ya. Tapi sehebat apapun paham kuda, kalau tidak berlatih tidak bisa. Syarat berkuda tuh berani, tidak ragu-ragu, waspada, tidak mudah panik. Ini syarat 4 untuk bisa berkuda. Kalau enggak berani enggak akan. Nah sama dalam hidup juga, menggunakan kuda aja perlu latihan, apalagi mengendalikan nafsu. Jelas mak? Latih. Sekarang yang kecil-kecil jangan bereaksi. Caranya gimana? Diam. Nah kayak anjing kejerit barusan. Kalau orang, anak siapa sih? Padahal anak atasan dia. Nah kan repot ya kan. Jangan mudah bereaksi. Kata kuncinya, kalau ada kejadian yang enggak enak, yang tidak sesuai harapan, yang menyakitkan, yang menjengkelkan, kata kuncinya latihan diam. Ulangi. Udah diam? Nafas, Pak. Tarik nafas dan keluarkan, ya. Karena ditarik terus. Tarik nafas. Pokoknya diam. Tarik nafas sambil zikir. Apa zikirnya kalau jengkel? Itu kemarahan ibu-ibu, astagfirullahaladzim. Salah bu. Zikirnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Justru saya gitu ke suami saya, kan suami saya marah, saya diam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suami memang saya setan gitu. Dengerin dulu. Pelan ya, supaya enggak salah sangka, pelan. Jangan macam-macam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan dia setannya,
yang ngebisikin setannya. Dia memang lagi rada mirip ya hari itu. Kalau berdua lagi marahan, maka wiridnya bukan a'udzubillah tapi na'udzubillah. Na'udzubillahi minasyaitan. Kami, kalau saya, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah. Kenapa meremelek begitu Pak? Jawab. Kita lagi mengamalkan. Kalau disunahkan tuh pindah posisi. Misalkan kita lagi jengkel nih, lagi marah. Duduk, ya. Alhamdulillah. Jangan bicara. Itu rumusnya. 5 detik saja. Tiap detik berlalu, dengar ya. Tiap detik berlalu yang diisi dengan nafas, zikir, itu kemarahan kita turun Pak. Tek, tek. 5 detik masih marah, diam lagi, turun. Enggak harus segala dijawab seketika. Dengar ya, baik-baik. Tapi saya tidak salah, diam. Istri saya kalau saya diam, kenapa kamu diam aja Pak? Diam. Kalau bisa ini dilakukan, Bapak lihat, beda Pak. Tiap detik itu kemarahan kita turun dan akal sehat kita, kejernihan kita naik. Itu yang kita cari. Kalau reaksi cepat, ingat wal ajalah minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari setan. Ada reaktif, ada responsif. Kalau reaktif kayak otomatis gitu. Ibu teh gimana? Bapak aja yang benar. Bu jangan gitu dong sama suami. Suami yang bagaimana dulu. Nabi kan gak pernah kayak gitu. Emang Bapak Nabi? Emang Bapak Nabi? Gitu. Ini error dua-duanya. Emang kamu Siti Aisyah? Makin liar. Bapak teh capek Bu. Emang jadi wanita gak capek? Saya hamil, saya melahirkan. Apa hamil apa? Mau ngapain kayak gini kan? Mau ngapain coba? Diam Pak. Pak, jawab dong Pak. Kenapa diam aja? Iya Bu, saya sedang merenungkan perkataan Ibu. Banyak yang harus saya perbaiki pada diri saya. Tuh, untung kalau Papa bisa mengerti. Ya, saya semakin paham betapa beratnya tugas seorang istri. Alhamdulillah, sebetulnya saya tuh kuat Pak. Serius. Sekarang sebaliknya. Suami marah. Bapak tuh capek Bu, gak gampang nyari duit. Ibu mah dikasih segini aja, kok cuman segini? Yang benar, ibu belum nyobain beratnya jadi seorang lelaki. Diam. Tarik nafas, gak usah diliatin. Enggak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ngerti gak sih Bu? Iya Pak. Saya sedang merenungkan betapa beratnya jadi seorang kepala keluarga. Pergi pagi, pulang malam demi keluarga. Ya Allah. Maafkan saya Pak, saya kurang bisa memahami. Sebetulnya Bapak itu tidak memerlukan penghargaan. Asal kalian bisa paham aja udah lega. Iya sekarang saya makin paham. Ini atau lumayan sebetulnya ada lebihannya tuh keluar. Namanya responsif. Kalau orang responsif itu berusaha memahami orang lain. Kalau orang reaktif itu ingin dipahami dirinya. Jelas? Jelas tidak nih? Orang yang jadi masalah tuh, pahami dong saya. Nah itu masalah. Orang yang bijaksana, yang al-hilm dan al-ana memahami. Ada ibu-ibu punya pembantu khodimat baru dari kampung. Itu bak kosong. Isian dalam bahasa Sunda. Isian diisi. Terus ibu pergi lagi. Pas balik. Lagi apa di dalam bak? Rupanya persepsinya disangka isian tuh disangka si bibi yang masuk ke bak. Jadi diam bibi tadi dalam bak.
Nggak boleh marah, Pak. Pahami, mungkin kita salah memberikan instruksi. Dan si bibi juga bingung, kenapa disuruh ngesihan bak ya kan. Tahan, tarik nafas, ganti posisi, zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak harus segera dijawab ya. Kata kuncinya adalah diam, pause, diberi jeda. Kalau ini lulus, ke sana lebih mudah. Karena sabar itu datangnya pada pukulan pertama. Jadi orang itu biasanya bereaksi. Nah, otomatis inilah yang merusak. Jelas ya Bu ya? Halo. Jadi kalau di bis nanti ada yang buang angin bagaimana? Diam. Tarik nafas. Daripada marah-marah ya kan. Ternyata yang buang anginnya ketua pengajian. Gimana? Langsung pahami. Pahami ini berangkat dari mana tadi? Dari Bekasi jam berapa ya kan? Masuk angin, PPO udah habis 2 botol ya kan? Ya pahamilah. Memahami itu enak Pak. Memahami itu akan bijaksana. Orang yang berat itu yang ingin dipahami. Jelas ya? Nah itu aja sih intinya, enggak rumit-rumit amat. Jeda itu. Diam, tidak perlu segala dijelaskan. Kalau orang lagi marah, kita menjelaskan dia enggak siapa. Enggak mau tahu. Kalau orang lagi marah, dengar ya, tugas kita adalah bukan menjawab, tapi membantu meredakan kemarahan. Kalau orang lagi emosi, kita ngomong benar tetap salah. Iya kan? Mendingan diam. Jawab dong Bu, jawab dong Bu. Kenapa diam aja? Diam aja dulu kalau masih jengkel. Coba lihat ya. Mana lelaki yang kira-kira berwibawa? Dengerin lelaki. Ada orang marah misalkan. Baru marah, Pak, yang benar dong jadi orang tua tuh. Apa kamu ngomong? Kamu mau apa? Umur kamu masih muda kayak gitu. Ini ngomong lagi. Tapi ketika ada yang bicara, Pak, jadi teladan dong, jadi contoh, jangan ngerokok sembarangan kayak gitu. Padahal kita nggak ngerokok, ya, hanya kena bau rokok. Terus lihat, tenang. Bapak jadi orang tua tuh yang benar. Kalau nggak bisa ngasih contoh baik, jangan ngasih contoh jelek. Badan Bapak bau rokok, artinya Bapak perokok. Padahal kita bukan perokok. Tenang aja dulu. Selesai bicara. Sesudah diam, tahan. Kalau kita lagi jengkel, alhamdulillah saya bukan perokok dek. Tadi saya lagi nolong orang di ruangan yang pingsan di ruangan khusus untuk merokok. Jadi asapnya ke tubuh saya. Alasan si bapak ngerokok ya pak. Cep diam. Makanya tidak harus segala dijelasin. Dengar ya, kalau orang udah sebel ke kita, udah punya pikiran jelek tentang kita, dijelasin juga nggak perlu, dia tetap sebel ke kita. Orang udah seneng ke kita, kita jelasin, nggak dijelasin juga udah seneng ya kan? Nggak tahu pelajaran ini baik atau cocok atau enggak, tapi ini akan manfaat. Kata kuncinya sederhana, tapi prakteknya harus dilatih. Yang kecil-kecil aja dilatih. Misal ya, nak bangun nak, jangan, itu nggak ngomong tapi ini yang gayung sama aja Pak. WA, udah dibaca WA kita, di sananya contreng biru 2, di atasnya online, tapi nggak dijawab. Cari 1001 alasan berbaik sangka, mungkin lagi sibuk. Mungkin udah bales tapi lupa ngesen.
Berapa kali kita kayak gitu ya kan? Atau udah desain tapi tidak terkirim, pulsanya kurang. Mending hibur diri dengan berbaik sangka. Mau ngapain? Sakit hati, jengkel, pakai ngirim, balas dong. Yang wajah merah, tanduk 2 gitu. Tenang aja lah, dunia mah baik-baik aja kok. Dulu aja nggak ada WA, dunia baik-baik aja, kenapa sekarang mudah tersinggung? Betul tidak? Halo? Anak di rumah ada yang nggak cocok, biasakan jangan reaktif. Bapak juga di jalan, ada motor, hei kurang ajar, ngapain lu? Mau ngapain? Dia mau ke toilet pak. Nanti bapak kejar sampai ke pom bensin. Mana tadi yang motor itu pak? Lagi di mana? Mana zaman? Iya pak. Di sini mau ikut. Rugi. Nggak usah reaktif kayak gitu. Setuju? Cool. Ini harus diminta ke Allah, harus pakai ilmu, harus latihan. Dari yang kecil-kecil belajar untuk tidak reaktif ya. Nah biasa aja. Tahan, kata kuncinya cuma tahan. 5 detik, 10 detik itu aja sambil zikir. Ada pertanyaan silakan. Ini manfaat enggak sih ilmu ini? Rumah kita tuh bermasalah tuh karena ini. Di rumah tuh beli sofa baru mahal. Pak, jangan duduk di sana. Itu khusus buat dilihat. Gimana Bapak? Ngomong balas jangan. Ya udah tinggal jongkok aja di depan sofa beres ya kan. Ini mau kalau apa-apaan sih? Betul tidak sih? Istri misalkan, Pak, saya pakai baju yang mana ya Pak ya? Yang biru atau yang hijau? Yang hijau bagus Bu. Si Papa mah nggak tahu yang biru yang bagus tuh. Oh iya ya, udah gitu. Jangan, katanya nanya, udah dijawab. Ternyata pas keluar teh jadi merah. Ini udah enggak tuh. Udah nanya, dijawab, dia milih sendiri, keluar beda lagi. Pergi ke undangan. Lagi di undangan disikut misal ya. Pak, jaga pandangan. Kenapa ngelihat ibu-ibu itu? Enggak, jangan bohong Ibu kan lihat. Emang dia sama saya cakepan mana Pak? Cakepan mana? Mending diem Pak. Kenapa Papa ngelihat? Emang dia sama saya cakepan mana Pak? Senyum aja. Sebab kalau kita jawab, atuh cakepan ibu Bu, bohong. Salah. Karena beliau juga sadar ya kan. Udahlah, mending jawab dengan senyum aja. Paling nanti terus jawab senyum aja. Langsung aja ke musola. Halo? Tetek bengek duniawi ini jangan bikin mudah cetek, mudah marah ya. Setuju? Masakan, kaos kaki, apa, sayang. Kita belum tentu panjang umur. Belum tentu masih lama hidup ini. Halo? Mau ngapain kita bangun rumah, nyewa rumah, segala diadain. Kalau dia marah-marah terus mau ngapain? Maafin. Sebelum orang minta maaf. Penutup. Ibu. Bu. Dengerin ya. Pak, mau enggak istri Bapak menjadi istri yang sangat bangga sama suami? Mau tidak? Sopan, menghargai suami. Mau? Kalau mau, kalau enggak harus jelas Pak. Jangan bikin saya emosi. Mau tidak? Mau respect ke suami, enggak rewel. Mau? Enggak suka ngungkit-ngungkit.
Mau? Nih dengerin ilmunya ya. Diam, ini penutup nih. Bu, kalau ibu bikin salah, maunya dimarah oleh suami, dimarah atau dicuekin atau dinasehati dengan lemah lembut? Apa? Dimarah mau tidak? Dicuekin mau tidak? Catat. Jangan dimarah, jangan dicuekin, nasihati lemah lembut. Ibu dinasehatinya mau di depan anak-anak, di depan orang, atau secara pribadi? Catat. Kalau nasihati istri jangan di depan siapa-siapa. Karena kalau di depan orang malu, merasa dipermalukan. Nasihatnya mau panjang lebar atau ringkas? Mau bertele-tele atau simpel? Catat. Ya, jangan bertele-tele, Pak. Makin ringkas makin bagus ya, Bu ya. Mau ibu diungkit-ungkit kesalahan yang lalu? Mau diungkit-ungkit tidak? Jangan ngungkit-ngungkit. Catat ya. Fokus sama masalah yang ini aja. Jadi yang lalu dilupakan aja gitu, Bu. Jadi kesalahan ibu yang lalu selain jangan diungkit, lupakan aja gitu. Belajar pikun. Melupakan yang lalu. Belum selesai, dengerin. Udah itu ibu kan salah ya. Dinasihati lemah lembut. Mau nggak ibu dimaafkan suami? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Catat ya. Jadi maafkan istri sebelum minta maaf. Masya Allah, keinginannya super pisan. Bu, kalau suami ibu kayak gitu, istri salah, senyum tenang. Bu, maaf, kita ngobrol yuk di dalam. Bu, sebetulnya ibu tuh udah bagus, banyak kebaikannya. Apalagi kalau ibu tidak sering kentut di mana aja. Udah segitu, nggak bertele-tele ringkas. Tapi nggak apa-apa lah ya. Pak, saya minta, nggak usah minta maaf, Bu. Sudah saya maafkan. Kalau suami kayak gitu, Bu, gimana? Keren tidak, Bu? Gak marah-marah, bijaksana, memaaf, keren tidak? Belum selesai, udah gitu, ini sedikit ada tambahan. Udah mah dimaafkan, dikasih duit. Coba, Bu, bangga tidak sama suami begitu? Keren tidak? Mau nurut tidak sama suami? Mau rewel tidak? Mau ngungkit-ngungkit tidak? Beres, Pak. Nah, itu Ali Imran 134 loh, Pak. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal afina aninnas, memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang berbuat kebaikan. Udah ditahan marah, dimaafkan, tambah lagi kebaikan lainnya. Tuh, teori mah gampang, ya kan? Kalau ibu sama suami gitu enggak? Ya enggak mau ngaku, biarin aja. Kita diam ya, tarik napas. Jadi Islam itu tidak cukup hanya tahu, harus paham dan harus mujahadah. Ada pertanyaan silakan. Ibu silakan, siapkan mikrofonnya. Sambil bersedekah bolehkah? Karena sedekah itu menambah keberkahan. 11.42 ya. Oke, silakan Bu, maaf. Silakan adik-adik santri. Ada yang baru pertama kali datang ke sini? Ada, Cung? Oh, alhamdulillah. Ini namanya Eko Pesantren 1 ya Bu ya. Eko siapa sih? Eko Santoso? Bukan. Eko itu lingkungan hidup.
Di sini satu, di atas Eko Pesantren 2, ada satu lagi di Kuningan insya Allah sedang dibangun. Silakan Bu, pertanyaan. Ada pertanyaannya, mari. Sebentar deh. Lanjut. Silakan Bu, ayo panitia udah itu. Kalau Dek, fokus. Salah satu yang membuat kurang sempurna aktivitas kita, kurang fokus. Acungkan tangannya Bu, nah, silakan dibantu ya. Assalamualaikum. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sebutkan tips untuk bereaksi terhadap amarah pada misalnya pada keluarga, suami atau anak, mungkin reaksinya pada siapapun Bu. Ya. Mungkin bisa diam gitu. Tapi kalau misalnya pada orang yang zolim atau yang mencari-cari kesalahan, memutarbalikan fakta, mohon tipsnya untuk reaksi kita yang bijaksana seperti apa? Baik. Yang komunikasinya supaya efektif gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hidup ini pasti ada yang tidak suka kepada kita. Pasti. Dan kita tidak harus berusaha supaya orang suka ke kita semuanya. Enggak perlu. Karena Nabi juga sempurna, tetap ada yang tidak suka. Betul tidak? Kalau ada orang yang tidak suka kepada kita atau berkata jelek kepada kita, satu, dengar ya. Satu, kita bersyukur. Misalkan orang ngebuka-buka aib kita atau ngefitnah dan sebagainya. Satu, kita syukur. Kok syukur? Syukur, bukan kita yang jadi dia, ya kan? Tuh kan, rada telat ngangguknya. Syukur, bukan kita yang jadi dia. Kalau dompet hilang, syukur kita bagian yang kecopetan, bukan yang jadi copet. Iya loh Bu, kalau nggak ditolong Allah bisa ngaco kita ini. Jadi kalau lihat orang marah-marah terus, alhamdulillah, saya bersyukur tidak seperti itu. Dua, ladang ilmu. Tiap orang berbuat buruk ke kita, itu Allah ngajarin kita supaya kita tidak seperti itu. Jelas? Karena terjadinya izin Allah, itu orang yang menghina kita tuh makhluk Allah juga. Dan izin Allah, hanya Allah tidak suka. Kenapa dong diizinkan? Banyak hikmahnya. Satu, kita syukur, kita tidak seperti dia. Dua, kita dapat pelajaran supaya kita tidak niru dia. Yang ketiga, jadi bahan renungan. Jangan-jangan Allah menakdirkan saya dihina karena saya suka ngehina orang. Ingat surat Asy-Syura ayat 30 tadi, bahwa musibah apapun yang menimpa kita karena dosa kita. Berapa banyak orang yang sengaja tidak sengaja pernah kita remehkan, ini jadi ini sekarang tebusannya. Makanya ladang tafakur. Apa selanjutnya? Ladang tobat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pasti kepahitan ini diundang oleh dosa saya. Tadi tafakur, ya. Kemudian kita tobat. Kalau tafakur aja tidak terus tobat, ya tidak sempurna. Karena yang diperlukan dari tafakur kan tobatnya. Astagfirullah, ya Allah. Gini ya, dompet hilang, kecopetan, itu musibah. Tapi ada musibah yang lebih besar dari dompet hilang. Tahu apa? Kita tidak menemukan dosa-dosa yang harus kita tobati yang menyebabkan takdir dompet hilang. Jadi ketika kita dihina, sebetulnya nggak bahaya dihina orang. Yang bahaya tuh kita nggak bisa tobat. Orang yang menghina kita dia rugi. Om kan pernah dihina rame-rame, maaf ya, pakai om segala. Aku kalau nggak dihina, syariatnya nggak ada masjid ini. Daruta itu nggak jadi. Dulu mah sibuk aja, cuman centil gitu dipotret, kemudian ke TV. Nggak kepikir ngebangun pesantren. Kan pesantren ini jadinya sesudah dihina rame-rame Bu.
Lah yang menghinanya juga hadir sekarang. Oh, jangan suudon loh. Kata siapa? Ini udah berlalu, jangan ngungkit-ngungkit. Jangan takut, Bu. Kalau toh memang ini fitnah, jelaskan aja baik-baik. Kalau dia enggak, kita kasih bukti. Kalau enggak, ya udah biarin aja. Orang yang berbuat jelek adalah mereka ladang kita riadoh, melatih diri. Kalau enggak ada dia, kita enggak ada latihannya, Pak. Kita itu terlatih tuh kalau ada sarana latihannya. Jadi sebetulnya makin banyak yang menyakiti itu makin latihannya makin intens. Mike Tyson tuh jadi juara dunia tuh karena ada sparring partnernya, ada lawan-lawannya. Kalau nggak ada lawannya, tinju sendirian, nggak jadi juara ya nggak? Benar? Dan nggak bahaya, Bu. Orang yang sebel kita tuh nggak bahaya. Yang bahaya itu kita yang nyebelin. Nggak usah capek mikirin dia. Tenang aja. Tuhan kita Allah. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang ngasih rejeki? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang punya sorga? Siapa dia, ya kan? Cuman makhluk nebeng. Mau ngapain sakit hati? Kita sakit hati karena kita lebih sibuk dengan dia daripada Allah. Manusiawi sih sakit hati, tapi kalau kelamaan kurang iman. Nggak ada bahayanya, Bu. Rezeki dari Allah tetap aja sesuai dengan rencana Allah. Orang yang sebel ke kita cuman alat aja dari Allah untuk meningkatkan derajat, menggugurkan dosa, menambah pahala, sabar. Harusnya kita kirim bolu sama dia. Teori mah begitu, Bu. Tapi tetap aja saya juga sebel ya kan. Tapi nggak usah ngomong jelek. Aslinya kita nggak rugi loh. Rugi itu kalau kita yang menghina orang. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Satu lagi pertanyaan. Ya silakan. Bapak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten AA. Yang mau saya tanyakan adalah ketika kita menghadapi orang yang salah paham ketika kita mengamalkan ilmu alim ini. Jadi kita ini sudah dizolimi, dimarah-marah, diam aja kita nggak ngelawan gitu kan. Tapi diamnya kita itu dikiranya kita takut. Kita nggak dikiranya kita ini nggak sakit hati gitu kan. Terus aja. Tapi kita baikin terus. Tapi kebaikan kita itu nggak dipandangnya, malah semakin menjadi gitu. Nah, karena suka marah dan suka menghina ataupun zolim gitu, saya selaku manusia kan juga punya hati. Oh iya ya. Sama kita juga punya hati. Tahan, sep. Jadi gak boleh saya banyak komentar. Ya Bu, sepuas Ibu silakan. menghindar. Nah kita menghindar menjauh gitu, tapi bukan memutuskan tali silaturahmi, hanya untuk mengadem-ademkan hati diri sendiri. Nah itu gimana? Bagus. Jadi, bagus. Ya kalau ketemu jadi masalah ya nggak usah ketemu, nggak wajib. Iya gitu kan Makanya dijawab bagus, Bu. Gini ya, gaul dengan orang tuh macam-macam. Apalagi kalau orang yang paling dekat kayak gitu, ya kan? Salah semua tuh nyalahin lagi. Bagaimana lihat pasangan hidup yang selalu salah, ini jelek, ini kurang. Seakan kita tuh nggak ada baik, tenang aja. Udah takdirnya sementara ini, ujiannya dari orang terdekat. Banyak istighfar. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati. Dijelasin tetap nggak berulang. Istighfar yang banyak. Kalau itu tetangga ya pindah aja rumahnya ya. Justru tetangga itu yang ngontrak di rumah saya. Ya kan? Karena ada itu. Pas ditagih, pergi Bu.
Lah ini rumah saya. Udahlah. Tiap orang punya episode, tapi yang paling penting tobat. Karena kita fokusnya ini orang itu zolim ke saya. Enggak. Yang asli itu kita dijolimi itu buah dari dosa-dosa kita. Ingat tadi tentang teori copet. Si copet itu cuma jadi jalan aja. Kita digugurkan dosa. Nah bahayanya dari kecopetan itu kita nggak bisa tobat. Jadi kalau misalkan kita dimarah orang, kan pikiran kita dia yang jolim, kita dijolimi. Enggak, aslinya kitalah yang mengundang kezoliman ini. Dalilnya Asy-Syura ayat 30, An-Nisa ayat 79. Enggak ngarang ini hadirin. Tapi kan Nabi enggak punya dosa, kenapa Nabi dijolimin? Karena Nabi memberi contoh bagaimana menyikapi orang zolim. Nabi mah naik terus derajatnya karena beliau tidak punya dosa. Tapi kita mah punya dosa. Jelas? Alhamdulillah sudah jelas. Terakhir bonus Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi kita bagaimana caranya menahan nafsu? Bapak tuh lagi nahan ya barusan. Bagaimana menahan nafsu? Ya seperti itu. Ayo. Ini keren banget pertanyaan. Bagaimana saya menahan nafsu? Ya begitu. Surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi Yusuf 53 Pak. Jadi musuh kita teh dua. Kalau di dalam namanya nafsu. Surat Yusuf ayat 53. Dari luar setan. Setan bisanya cuma ngebisikin aja. Kendaraan setan tuh nafsu kita. Makanya kalau kita bermujahadah mengandalkan nafsu, setan teh susah nipunya. Ada dua yang tidak bisa ditipu setan tuh. Satu, mukhlasin, orang-orang yang ikhlas betul. Yang kedua, mutawakilin, orang-orang yang tawakal. Nah makanya orang-orang yang selalu ingin dinilai orang lain, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, itu dimakan oleh setan, gampang itu mah, tipu. Asli loh Bu, maaf ya Bu ya, makin centil itu teh Bu, makin gelisah hidup teh Bu. Bu, bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Boleh. Yang tidak boleh itu bapak-bapak ingin kelihatan cantik ya kan? Beneran ini boleh. Untuk siapa Bu? Bu cantik untuk siapa? Suami siapa? Nah itu masalahnya. Kami sebagai suami jarang lihat ya kan Pak? Ibu mah ke undangan dandan, ke pengajian dandan, pulang ke rumah sesa ya kan? Kerudung dibuka rewig begini. Baju bagus ganti daster lepet. Keluar mau pakai rada harum-haruman, pulang bau ketek. Ini nasib kami lah. Bu, dengerin ya Bu, yang wajar-wajar aja. Jangan maksa-maksain, ingin kelihatan lebih dari kenyataan, capek. Just the way you are. Apa artinya? Biasa aja. Jangan takut jadi tua Bu. Tahu kenapa? Karena udah jadi. Nikmati jadi tua teh ya Ki ya. Kita nggak boleh Aki banyak gaya, nanti mudah enterwin. Tahu? Gaya terus di mall aja aki-aki kerjanya motor-motoran, pulang dikerok lagi, udahlah nggak usah banyak. Enjoy jadi tua tuh ya. Berbanyak tobat, olahraga yang bagus, wajar, nggak usah ribet ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Capek, pengen dinilai orang teh capek.
ingin dinilai pintar, dianggap kaya, dianggap cakep, dianggap hebat, capek. Yang enak mah ingin dipuji Allah, bahagia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai yang maha mendengar, ampuni ya Allah perkataan dan ilmu yang tidak baik yang tersampaikan. Pilihkan untuk kami hanya ilmu yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, terimalah semua amal-amal kami. Hapuskan dan ampuni sebanyak apapun dosa kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja ya Allah. Ampuni dosa yang terang-terangan, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Engkau pasti melihat. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Astagfirullah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini jadi ahli takwa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmat iman, nikmatnya sholat, nikmatnya selalu dekat dengan Quran, nikmatnya bersedekah. Karuniakan kepada kami nikmatnya doa yang Engkau ijabah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal ya Allah. Pilihkan hanya yang halal barokah. Karuniakan rumah tangga sakinah. Titipkan keturunan yang soleh solehah. Jauhkan kami dari segala fitnah, bala wal musibah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang berakhlakul karimah ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan satupun jamaah yang sedang sakit kecuali Engkau sembuhkan. Yang dililit hutang kecuali Engkau lunasi ya Allah. Yang sedang dihimpit masalah Engkau tolong bukakan jalan keluar. Yang berhajat Engkau kabulkan hajat yang maslahat. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Jadikan sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina. Ya Allah, Engkau menyaksikan semua penderitaannya. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya ya Allah. Menangkan kaum mukminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran tetangga semua juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.